kita menceritakan masalah keluarga kita ke orang lain, kadang kita ngerasa itu aib. Betul, betul. Kadang kita ngerasa, ngapain sih aku jelek-jelekin orang tuaku? Mereka ini orang tuaku loh. Kita nggak berani speak up karena memang sejak awal sudah ada norma bahwa anak itu ya memang apapun yang dilakukan orang tua ya dia wajib berbakti gitu, norma seperti itu. Jadi April ngomong kayak gini memang bukan menyalahkan orang tua, enggak, tapi jangan takut untuk speak up. Nah, dia belum sembuh dari masa lalunya, akhirnya ya terjadi berulang. Jadi kalau dia belum disembuhkan akan berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasri di channel Hainas. Kali ini saya bersama seorang teman, April Edensor. Hey para penonton dari channel Bang Hainas. Perkenalkan aku April Edensor. Oke April, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat sekali, apalagi kan ngobrol-ngobrol ringan seperti ini sama Bang Nasri ya. Jadi makin sehat sih. Gitu. Sebenarnya aku nih yang kurang stabil nih April. Karena sayang sekali. Karena tadi perjalanan jauh dari Banda Meriah, hujan-hujan ke Pegasing, lalu ke sini lagi dalam suasana hujan. Tapi sekarang udah nggak hujan lagi ya. Suasananya sudah tidak hujan. Sudah nggak hujan lagi. Tadi ada satu problem nih yang sering dibicarakan oleh anak-anak muda sekarang ya. Cuman aku pengen April menceritakan tentang fenomena-fenomena yang terjadi nih, karena kan lebih dekat nih sama April. Karena kalau saya ya pura-pura muda lah ya, pura-pura muda. Jadi untuk tua. Iya. Tentang apa namanya, mental health atau kesehatan mental ya. Iya, yang mungkin sering dialami oleh generasi-generasi muda saat ini. Apakah dipengaruhi oleh keadaan media sosial yang semakin hari dan semakin canggih, menampakkan warnanya gitu. Dengan segala pesonanya kayak gitu, atau dengan segala problema yang terjadi. Ini generasi aku nih, generasi yang sebelumnya ya nggak tahu media sosial, sebelumnya nggak tahu dengan teknologi. Sementara di generasi selanjutnya setelah saya, mereka udah lahir dihadapkan dengan media sosial. Oke, kira-kira apa nih yang sering dibahas atau dibicarakan oleh generasi-generasi milenial nih? Milenials ya. Jadi kan Mak, sebelum kita berbicara tentang bagaimana itu kesehatan mental dan segala macamnya, padahal kan anak muda sekarang itu tapi udah mulai aware loh Bang, kayak gitu. Jadi kan kalau dulu mungkin kan ketika Bang Nasri beranjak seperti kami lah gitu ya kan, umur 20 ke atas, lintas 20 meranjak 25, 26, itu mungkin belum disuguhkan media sosial ya yang menjadi ini ya gitu ya. Nah, salah satu positifnya media sosial itu adalah kita bisa melihat apa aja sih sebenarnya yang terjadi gitu kan. Jadi kayak wadah gitu, itu positifnya seperti itu. Kita punya tempat atau punya jendela yang pengen kita lihat apa sih yang terjadi di luar. Kita di rumah nih rebahan, tapi kita tahu, oh ternyata di dunia lagi ada ini ya gini. Beritanya tuh kayak sepersekian detik langsung gitu. Langsung ya kan? Seolah-olah kita tahu hal-hal yang terjadi di dunia ini hanya dalam genggaman kita sendiri gitu ya. Iya. Tanpa kita harus keluar ke sana kemari, ke sana kemari gitu ya. Seperti itu, karena kan sekarang kayaknya kayak TV atau apa itu kan lebih punya durasi dan punya jam tayang, sedangkan kayak media sosial, baik itu IG, Twitter, itu langsung kayak cepet gitu. Kalau koran juga kan perlu rilis dan segala macam. Itu keuntungan dari media sosial sendiri sebenarnya. Nah, terkait dengan isu mental atau mental isu lah atau apa sih sekarang banyak banget ya sebutannya kayak kesehatan mental lah kalau kita bilang. Jadi kalau usia-usia yang kayak April sekarang ini Bang, atau di bawah April atau di atas April sepantaran lah gitu kan, mulai aware dengan yang namanya kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu sebenarnya penting gitu. Banyak orang yang nggak mau speak up kalau dia itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, gitu. Sedang tidak baik-baik saja. Jadi adanya media sosial itu positifnya pertama adalah orang-orang mulai berbicara tentang ini dan orang-orang mulai bilang kalau dirinya itu aku nggak baik-baik aja, tolong gitu kan. Banyak orang yang kemudian buat story-nya galau segala macam. Nah, di pandangan kita kadang itu kayak alay banget sih gitu kan, alay kali kalau bahasa kita ya di sini kan, alay kali gitu aja upload story gitu kan, kayak nggak punya kawan cerita aja, kamu ini kayak kurang bersyukur, kamu nggak punya teman ya segala macam kayak gitu.
Nah, sebenarnya kita stop di situ gitu. Udah kayak ngebully kan jadinya. Oh ya? Iyalah, ngebully kayak gitu, jadinya kayak bilang kamu nggak punya teman ya, kamu nggak punya Tuhan ya untuk bilang kayak gitu. Nah, positifnya satu itu media sosial itu bisa menampung wadah kayak bilang kita mau mengekspresikan apa yang kita rasa sebenarnya, walaupun kadangkala kita nggak emosi itu bukan emosi hari ini, mungkin 2 hari yang lalu kita emosikan hari ini gitu kan. Itu positifnya kalau media sosial satu lagi. Kemudian yang lainnya adalah orang-orang mulai tahu. Nah, caranya orang-orang mulai tahu ini, kalau mau bahas mungkin kayak random gitu ya kalau April ngomong. Jadi ketika kita mendapati teman kita yang seperti itu, cobalah untuk belajar sedikit peduli gitu. Karena gini, nggak semua orang memang dianugerahi dengan teman-teman yang tuh bisa tahu kamu kenapa, kita main yuk atau apa gitu. Nggak semua orang. Makanya kadang orang melampiaskannya ke media sosial. Oh gitu. Jadi kan kalau misalkan kita sebagai penonton story, jangan cuman kayak tapi kan memang nggak semua yang digalaukan itu benar-benar masalah gitu. Tapi kita belajar untuk peduli itu dulu. Belajar untuk peduli dan jangan bilang itu aja baper, itu aja kamu harus tulis story, nggak bilang gitu. Karena mental orang berbeda-beda loh, Mbak. Loh, jadi kan nggak semua orang juga kan ceritanya, oh aku nih punya problem, aku nih punya masalah, apakah di kehidupan sosial aku atau di hubungan relasi hubungan aku bersama orang lain. Mereka juga tidak menyampaikannya di media sosial. Apakah tolak ukurnya kita melihat di media sosial aja atau kayak gitu? Kalau dikatakan itu tolak ukur, nggak bisa. Karena yang seperti April bilang tadi, media sosial ini menuntut kita untuk aware, peduli gitu. Tapi bukan berarti kita mengukur seseorang dari media sosialnya. Banyak orang yang menampilkan semua itu di media sosial yang baik-baiknya aja. Ya kan, kayak kita misalnya kan kita menampilkan kayak ya udah kita udah udah siap loh, kayak kita rekaman ini kita udah siap, kan nggak tahu di balik layar tadi seperti apa. Misal kita kayak prepare dan segala macam. Begitu juga dengan media sosial, ketika orang mengambil suatu foto, dia akan menampilkan foto yang bagus. Nah, atau tidak orang yang menampilkan dia itu sedih, atau kalau bahasa sekarang tuh kayak sad boy, sad girl, maksudnya kayak orang-orang yang sedih kayak gitu. Nggak selamanya dia itu sedih, mungkin dia cuma meluapkan hari itu aja. Itulah cara dia gitu, struggle-nya dia. Jadi kalau dikatakan media sosial itu untuk tempat orang mengukur kesehatan mentalnya segala macamnya, nggak juga gitu. Ya balik lagi, kita dituntut untuk aware, tapi bukan berarti dituntut untuk menilai orang itu, oh kamu lagi nggak baik-baik aja, mental kamu begini, nggak gitu. Loh, gitu. bentuk kepedulian kita terhadap teman kita itu seperti apa kira-kira? Kalau bentuk kepedulian orang itu kan beda-beda ya Bang ya. Kalau April sendiri ketika melihat teman April misalnya kayak apa sih ini story-nya gitu kan, tapi memang kan ini karena berbicara media sosial ya, kenyataan kan kita kayak langsung bilang aja gitu kan. Mungkin salah satu yang harus kita ini adalah jangan tanya kayak kamu kenapa, kayak jangan tanya itu dulu, tapi lebih ke yang lainnya. Kamu tahu nggak sih, kalau April ya, kamu tahu nggak ada loh ternyata di sini makan restoran yang baru buka, misalnya kayak tuh kafe yang baru buka, kita lihat yuk, kita ini yuk gitu. Jadi kayak kita tuh bantu untuk mengalihkan. Tapi jangan kamu jadi orang yang sok tahu pada akhirnya kayaknya dia ini lagi nih gitu. Maksudnya kita cuman ini aja peduli dan kita menampilkan bahwa kita bisa bantu di bagian ini. Kamu butuh aku di sini gitu. Kita harus punya itu Bang. Kalau April menggenggam orang-orang yang di dekat April tuh gitu. April mau nunjukin kalau aku di sini loh. Kamu mau cerita aku di sini gitu. Aku tidak menjanjikan akan selalu ada, tapi aku menjanjikan kapan kamu butuh aku ada. Kan kalau selalu ada dengan kapan kamu butuh tuh beda ya. Kalau selalu ada kan nggak tentu ini gitu. Siap. Itu sih salah satu yang harus kita kepedulian kita terhadap teman kita kayak gitu. Persoalan-persoalan ya, April ya. Karena kita kan nggak tahu nih masalah-masalah orang, masalah-masalah yang mereka tampilkan di media sosial, atau persoalan-persoalan yang tentu saja nggak semua hal mungkin dia ungkapkan di media sosial dalam bentuk apakah story, dalam bentuk cerita, atau bahkan dia secara vulgar bilang dia punya masalah gitu. Ada beberapa orang yang justru menutupi hal itu, yang dia hanya mengisyaratkan aja gitu. Justru itu kita yang istilahnya, justru kita sebagai orang luar jadi nggak ngerti gitu.
kamu kenapa gitu ya. Jadi kan kita nanya-nanya tuh. Itu gimana cara mengetahui bahwa dia itu sebenarnya bermasalah Ini ya. Gitu kira-kira. Kalau misalkan kita menebak-nebak, oh ini lagi ada masalah segala macam, mungkin kita juga nggak punya kapasitas itu untuk tahu privasi orang lain. Palingan kayak, atau balik aja ke kita yang sedang ada masalah, kadang tuh harus berani speak up. Nah, untuk mendorong orang-orang yang speak up itu, kita tidak boleh mengecilkan dunianya. Nah itu dia, Bang. Kalau kita pengen tahu orang ini kenapa, kita sangat penasaran mungkin dengan dunia orang lain. Tapi kan kita bukan berarti kita harus menjelma menjadi orang yang kepo, kayak gitu ya kan? Nah kalau kita pengen orang ini cerita, jangan mengecilkan dunianya. Mengecilkan dunianya ini adalah ketika orang misalnya mengisyaratkan dia itu terluka, jangan langsung kayak, kita kan punya nih komen, like atau apalah segala macam, terus kita bilang kayak alay banget sih gitu, atau kita bilang apa sih story-nya nih anak ini kayak gini. Jangan menilai orang dari media sosialnya gitu. Nah, cara salah satunya biar orang mau speak up, ya ini channel Abang ini membantu sekali loh. Kita berdiskusi tentang kesehatan mental. Jadi orang-orang di luar sana yang merasa sendiri, no, kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri gitu. Jadi berani speak up. Speak up itu salah satu gini loh, Bang. Kita misalnya kayak pengen batuk ya, kita tahan. Pasti kan kita kayak ganjal gitu ya. Ada yang mengganjal, kita nggak bisa mengekspresikan diri, ada yang tertahan. Batuk aja nggak apa-apa, batuk aja. Mungkin 1 orang 2 orang yang terganggu, tapi kamu kan batuk aja lepas kayak gitu. Kemudian orang nggak peduli lagi tentang itu. Maksudnya nggak pedulinya adalah orang udah tahu, oh kamu sedang tidak baik-baik aja kayak gitu. Orang nggak peduli lagi istilahnya tuh untuk membuli kamu gitu. Salah satunya speak up. Jadi kan kalau kita berani mengungkapkan kekurangan kita itu ya misalnya kayak kita punya, aku nggak baik-baik aja, aku lagi ada masalah, kita ngerasa itu udah lega kayak gitu, sehingga itu tidak menjadi beban lagi di kepala kita, tidak ada lagi rahasia kita yang harus kita tutupi dari orang lain misalnya. Harus berani. Tapi speak up itu balik lagi dengan siapa kamu berbicara. Kalau dalam ranah kita nih Bang ya, kita harus percaya kepada tiga hal, bukan 3 hal sih, mungkin 3. Pertama kepada Tuhan, kedua kepada pasangan, yang ketiga kepada ahlinya. Nah, ahlinya. Ketika kita misalnya punya masalah, mungkin kita akan bilang dulu sama Tuhan ya kan. Misalnya kayak kita curhat, ya Allah kenapa sih, ya, gitu kan. Jadi kalau April sendiri nih Bang, kalau sama Allah itu kayak mungkin nggak tahu ya, kalau secara hukum, secara ininya April nggak menelaah itu, tapi menganggap bahwa Allah itu kan selain Tuhan kita juga harus deket ya kan. Maksudnya deketnya itu bukan berarti kita selalu harus ibadah siang malam. Mungkin cara orang kan berbeda, tapi dengan cara bahasa kita juga yang mendekatkan diri. Misalnya, ya Allah boleh nggak aku gini, ya Allah maafin aku ya. Bahasanya itu kita kayak merasa Allah tuh emang temen kita gitu, deket gitu. Karena kan kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka kamu. Ketika kita menganggap Allah itu dekat, ya dekat. Kita memang kayak kalau bahasa gaulnya itu kayak kita bestie. Cuman kan bahasa itu kan mungkin tidak pantas untuk kita sama Allah lah kayak gitu. Nah, setelah sama Allah, kita merasa kayak kita pengen ke pasangan. Nah, untuk kita para jomblo-jomblo kan kita nggak punya pasangan ya. Jadi ya udah cerita sama orang yang ahlinya. Ahli itu misalnya kayak guru pengajian kita kah, ustadz kah, psikolog kah, atau orang yang kita percayai. Tapi ahlinya di sini ya harusnya ke ahlinya memang kan. Orang yang kita percayai itu bisa juga dengan sahabat kita. Itu kamu harus speak up. Kamu kenapa? Cerita. Kalau kamu mau nangis aja. Jadi kok sedih Bang? Kalau sedih itu nggak boleh. Aku nggak apa-apa kok. Kamu bisa lewati semuanya. Nggak bisa. Kamu harus bilang, aku nggak baik-baik aja, aku mau nangis, ya udah nangis aja. Dan kita selaku pendengar juga nggak dituntut untuk kasih solusi kok. Jadi, gitu? Iya, jadi orang yang kena misal kesehatan mentalnya lagi terganggu itu Bang, mungkin bukan terganggu yang seperti apa ya, mungkin lagi banyak pikiran, stres segala macam. Itu cuma pengen didengerin aja. Kamu dengerin aku dong gitu caranya. Bukan harus kasih solusi, nggak perlu kasih solusi dulu. Karena nih otak penuh. Abang bayangin ini timba penuh air ya kan. Pengennya air tuh ditumpahin, jadi nggak usah dimasukin air lagi, diganti dengan air lain, nggak usah, kosongin dulu. Ya udah nangis kayak gitu. Jadi lingkungan kita tuh kamu harus berani speak up. Nggak boleh tahan dengan sendiri kayak gitu. Atau kan orang lain kan juga kadang nggak mau cerita ya sama orang tua misalnya, kan nggak mau cerita sama orang tua.
kadangkala kayak kami itu berpikir kayak orang tua tuh nggak akan ngerti kita gitu. Kalau dulu ya Bang ya, kita ngerasa kalau kita menyalahkan orang tua itu kan nggak boleh, kalau itu kamu dianggap durhaka. Tapi kita harus paham memang tidak selamanya orang tua kita itu mengerti tentang kita. Jadi kamu harus cari teman bicara. Teman bicara tadi yang ketiga, yang kamu percaya atau kepada ahlinya. Kalau aku nggak percaya sama temanku karena mungkin ada orang sebagian punya case dia dikhianati oleh temannya, ya kan? Betul. Kamu cari ahlinya. Entah kadang kamu sama ustadz, sama psikolog mungkin ya kan, sama yang kita menyarankan hal itu. Cuman banyak orang yang memang berbicara tentang ini tapi dia tidak memberikan wadahnya Bang. Itu yang sebenarnya kurang dari kita. Kita tuh bilang, kamu kalau misalkan sedih ngomong dong sama aku, gitu ya. Seolah kita peduli. Tapi di situ kita tidak menyarankan hal yang memang dia butuhkan. Nah, selain dia butuh didengarkan, dia butuh dirangkul, gitu. Setelah dia didengarkan, jangan dilepaskan. Oh gitu. Dirangkul, tetap dirangkul kayaknya teman aku nih belum baik ya. Karena kan nggak semua orang Bang nggak langsung selesai di situ gitu. Nggak selesai dong. Karena kan perubahan kita kayak untuk sembuh itu punya perjalanan. Waktu memang menyembuhkan, tapi kamu mau sembuh nggak? Mau menelan pil pahit tadi nggak? Gitu. Jadi gini Bang, ketika kita udah speak up ya, ini kita langsung lanjut ya. Siap. Setelah kita speak up tadi, kalau Bang kayaknya aku nggak baik-baik aja, dengerin April ya Bang gitu misalnya. Ada cerita segala macam. Nah, kita sebagai pendengar mengarahkan teman kita ini kan orang sebagian tuh setelah cerita linglung. Oh gitu. Kayak ini beneran nggak sih gitu. Oh iya. Iya. Jadi kayak ada ragu Bang. Jadi kan setelah kita speak up itu tiba-tiba ada perasaan ragu. Bener nggak sih aku ini udah ngomong kayak gini, boleh nggak ya? Iya. Jadi kayak terus kita tuh merasa lemah. Kenapa aku ya menceritakan kepada dia seolah-olah aku udah lemah kali. Jadi kan sebagian orang setelah menceritakan itu ada perasaan rasa bersalah. Nah, kita selaku pendengar yang memang aware tentang atau yang di sekitaran kita, jangan mengatakan itu salah. Nggak apa-apa, kamu cerita aja gitu. Setelah kita cerita, kita genggam tadi, kita dorong dia untuk menerima apapun, bukan menerima apapun sih, berusaha untuk dia itu bisa menerima takdirnya. Misal taruhlah takdir, taruhlah permasalahannya, taruhlah ingin dia sembuh. Karena menerima itu penting sekali Bang, penting. Kalau kita misalnya udah berbicara bahwa aku nggak baik-baik aja, aku begini, akhirnya kamu nggak akan sembuh juga kalau kamu nggak terima. Terima aja problem yang ada. Yang kita terima alami. Itu kita hadapi, alami gitu ya. Nggak mudah memang. Karena kan sebagian orang bilang, udah terima aja gitu. Nggak mudah, butuh waktu. Tapi kamu sekarang pertanyaan mau nggak untuk sembuh? Itu kita harus bilang sama teman kita yang misalnya sedang punya case yang seperti itu, menerima. Nah, setelah menerima tadi, kan butuh waktu nih memang menerima. Oh nggak apa-apa, mungkin ini udah Allah gariskan ke aku, mungkin ada hikmahnya. Kita mencari-cari terus nih, apa sih hikmahnya? Sebagian orang kan, kita itu dibesarkan oleh masalah, kita itu didewasakan oleh masalah. Seberapa besar pun angka umur kamu, taruhlah 30, 38, itu tidak menjamin kamu menjadi orang yang memang dewasa gitu. Ada orang yang memang dia itu Bang kan dituntut dewasa oleh keadaan, bukan oleh umurnya. Iya kan, betul, keadaan tiba-tiba kayak kita dapat cobaan, entah kehilangan seperti itu, kehilangan orang yang kita sayang. Di saat-saat kita tuh lagi-lagi menggenggam tiba-tiba hilang, itu kan gangguannya bisa ke mental juga ya kan. Betul. Jadi kayak itu dituntut untuk dewasa, menerima segala macamnya. Nah, setiap orang tuh punya caranya ya kan. Setelah menerima tadi, baru yang namanya mengalihkan. Nah, jadi mengalihkan ini kita udah terima. Jadi kan ketika kita udah terima, kita harus punya pengalihan. Bagaimana caranya supaya kita tidak melulu menjadi orang yang terpuruk. Nah, kalau misalkan dari pribadi, kalau April sendiri misalnya kayak lagi ini, ya udah mengalihkan itu kayak nggak masalah ketika kamu tuh, aku mengalihkannya dengan aku tidur dulu seharian, ya nggak masalah, tidur aja.
nggak masalah, kamu nggak perlu harus tetangga kamu nggak perlu kamu tahu kamu hidup hari ini gitu. Misalnya kayak ya udah kamu nggak keluar rumah semingguan, kamu misalnya aku nggak mau mandi, ya udah nggak usah mandi, itu pengalihan juga. Kemudian pengalihan lainnya misal kayak nonton. Kemudian pengalihan lainnya itu kayak kita upgrade diri. Mungkin kan kalau upgrade diri ini udah tingkat yang kita sudah bisa lebih positif ya kalau cara pikirnya. Misalnya kayak kita mulai bergaul dengan teman-teman yang seprekuensi dengan kita, yang mendukung kita, bukan malah yang ngebully ya, ngedukung kita. Kemudian pengalihan lainnya misalnya kita punya hobi nih, hobi traveling, menulis, itu juga perjalanan healing. Nah, perjalanan healing ini sekarang ada namanya tuh kayak self healing, gitu tuh penyembuhan diri ya kan. Jalani hobi kamu, apa yang kamu suka, itu pengalihannya, kayak gitu, pengalihan yang kita lakukan. Nah, ternyata ketika kita sudah lalai dengan mengalihkan tadi, entah kita menulis, kita upgrade diri segala macam, kita punya hal lain tentang diri kita yang kita tuh nggak kenal sebelumnya. Gitu. Jadi kan ada positifnya, betul. Dari sembuh tadi. Iya, Jadi kan traveling segala macam, kita yang tadinya nggak kenal nih suatu daerah nih, kita pergi kayak gitu. Dengan misalnya kita berkumpul dengan anak-anak, abis itu kita berkumpul dengan hal-hal yang lain, itu kita akan wah ternyata dunia ini nggak sesempit yang aku pikir ya, gitu. Itu salah satunya. Tapi jadikan itu memang self healing kamu, jangan sampai udah travel kemana-mana, ngabisin uang, pulang-pulang aduh gitu kan, ternyata aku nih, jangan gitu lagi, persepsinya itu harus diubah. Kemudian pengalihan lainnya yang bisa kamu lakukan adalah mendengar cerita orang lain yang lebih dari kamu. Jadi kan ada teman yang lebih menderita gitu ya. Menurutku lebih menderita. Jadi memang kan konteksnya kita nggak boleh bersyukur di atas penderitaan orang lain atau merasa bahagia, merasa beruntung karena penderitaan orang lain. Tapi kamu perlu mendengar luka yang lebih dari yang kamu rasakan agar kamu merasa bahwa lukaku ini nggak seberapa ternyata ya. Gitu. Karena kayak kita misalnya kita kehilangan. Kita kehilangan orang yang kita sayang misalnya kayak gitu. Nah, kita juga harus dengar kehilangan orang lain juga seperti apa. Sehingga kita bilang, ternyata aku rasakan juga. Oh ternyata aku nggak sendiri loh gitu. Jadi harus mau niatnya pertama mau sembuh. Setelah pengalihan itu baru kita melepaskan. Gitu. Melepaskan tuh kayak aku udah selesai dengan ini. Aku sudah selesai dengan ini. Oke, masalah yang baru silahkan datang lagi gitu. Misalnya kayak aku udah selesai dengan ini loh. Kalau kamu mau datang lagi nggak apa-apa. Tapi kadang yang namanya masalah ya Bang, bergerombolan datangnya kayak demo gitu. Nggak satu-satu, nggak kayak ngantri kroyoan gitu ya. Iya. Jadi ya kamu ternyata kan setelah kita datang masalah bertubi-tubi lagi, kita udah punya senjata yang ampuh. Itu misalnya tuh Tuhan kasih kamu bisa ini, kamu belum lulus di sini, aku kasih lagi ujian yang ini, kayak kita remedial. Nah, kita harus paham memang ketika kita diterpa masalah mau itu apapun yang mengganggu mental kita, kamu nggak sendiri, ingat itu aja. Itu pola mengatasi persoalan itu apakah sama dengan persoalan-persoalan yang berbeda-beda gitu? Sebenarnya kan kembali ke personalnya lagi. Nah, ke personalnya itu kan kayak setiap orang beda-beda, struggle-nya, cara dia berjuang, survive-nya tuh beda. Kita sebagai orang yang aware, karena kita kan nggak tahu nih Bang, terlalu banyak, bukan terlalu banyak sih, banyak teman-teman, banyak yang misalnya penduduk di bumi ini kan banyak kepalanya, banyak masalahnya. Betul. Nah, kita yang salah satu tahu metode seperti ini, kita bilang kayak gitu, kayak gini, coba deh yang ini. Kalau kamu nggak berhasil, coba yang lain, banyak hal. Dan kembali ke personalnya. Kamu misalnya kayak sebagian orang Bang, kalau memang dia lagi depresi, taruhlah ini, dia nggak mau ketemu sama siapapun. Dan menurut April, ketika dia tidak mau ketemu sama siapapun, it's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan dalam jangka panjang. April tidak menyalahkan hal itu. Dia melakukan self healingnya dengan menyendiri mungkin gitu. Iya, mengurung diri ya kan, nggak mau makan, nggak mau mandi kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu isu di negara lain. Jadi kan mereka kayak nggak mau bersosialisasi, lepas kontak dengan orang-orang yang di sekitarnya karena merasa orang lain itu tidak memberi manfaat untuk dia, ya kan gitu. Ya. Itu jadi permasalahan lain lagi. Itu jadi masalah lagi. Makanya gitu. Kayak kalau kamu memang butuh sendiri, it's okay, tapi ambil waktu untuk berduka. Jadi Abdul kan bilangnya ngambil waktu untuk berduka, artinya kayaknya aku 2 hari ini, 3 hari ini, it's okay.
tapi jangan langsung lost kontak dengan orang-orang di sekitarmu. Justru itu akan menambah depresimu makin berat. Karena kita memutus kontak dengan orang-orang yang di sekitar kita, kayak gitu. Kita dengan orang tua kita, dengan ini, itu justru masalah baru loh bak timbul. Kita merasa kayak emang aku sendirian ya selama ini gitu. Aku nih kita langsung merasa rendah diri, tidak berguna, untuk apa aku dilahirkan segala macam. Padahal kita dilahirkan juga juga mengorbankan nyawa orang lain. Jadi setelah kita hidup seperti ini udah merasakan nikmatnya yang dikasih Allah tuh, kita ngomong dengan seenaknya, ngapain aku dilahirkan gitu kan. Jadi menurut aku kayak betul. jangan memutus kontak dengan orang lain gitu. Memang beda-beda cara orang sembuh. Artinya tetap ada mungkin seseorang atau siapapun lah yang bisa kita percayai untuk membantu ya. Mungkin itu membantu kita gitu, tetap ada ya. Iya, kamu butuh, kita butuh orang, dan orang itu juga butuh kita. Jadi ngerasa kayak, jadi memang kan semua orang nggak punya orang yang dia percaya. Tapi kita kan itu tadi, makanya perlu bilang, kamu kan punya ahlinya. Ahlinya itu nggak soal ini, kita berbicara umum ya bang ya, kita bukan berbicara medis gitu. Tidak melulu soal kamu harus ke psikolog gitu, bisa juga kamu misalnya menyiramnya dengan ustadz atau apa kayak gitu kan. Tapi memang nggak boleh juga kita bilang kalau misalkan orang yang kena mentalnya sedang tidak baik-baik saja itu, oh kamu kurang ibadah ya. Karena nggak ada hubungannya. Banyak kok orang yang istilahnya tuh ibadahnya bagus, sholatnya siang malam, ini segala macam kayak itu, tapi dia masih kena mental gitu kan. Artinya ada hal-hal yang memang belum dia sembuhkan gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau sembuh ya caranya kan banyak ya. Betul. Secara Islam kamu boleh, secara medis kamu boleh. Artinya kamu pilih yang mana aja. Yang penting kamu jangan berlarut dengan itu semua. Kalau berlarut ya susah. Gimana kalau orang mau peduli sedangkan kita aja nggak peduli dengan diri kita sendiri. Siap. Biasanya nih, umumnya anak-anak muda sekarang ya, persoalan-persoalan umum yang sering terjadi di kalangan mereka tuh apa aja sih sebenarnya sih? Mungkin bisa jadi satu mungkin. Iya. Jadi kan banyak hal yang terjadi sebenarnya yang menurut kita itu biasa aja gitu. Contoh misalkan kan kayak mungkin yang di bawah April atau misalkan umur 23, 24, 22 itu sudah merasakan yang namanya patah hati segala macam. Nah, kalau kedengaran dengan orang-orang yang mungkin di atas kita kayak ayah ibu kita lah mungkin ya kan, kalau kita bilang sama ibu kita, aku kayaknya sakit hati kali misalnya kayak gitu, entah karena putus atau apa misalkan, hal yang seperti itu menurut kita tuh nggak penting. Nah, tapi bagi anak muda itu sangat penting. Mereka lagi merasakan yang namanya bergantung dengan orang lain. Iya kan, makanya dalam Islam jangan ya kan gitu. Cuman balik lagi udah terjadi, ini udah terjadi kan, nggak bisa kita bilang makanya nggak bisa gitu. Kalau orang udah terluka ya jangan nambah luka lagi, genggam dia kan gitu. Mungkin itu yang dianggap kayak itu paling sering terjadi lah mungkin. Paling sering terjadi. Kemudian yang kedua yang paling sering anak muda sekarang rasakan adalah broken home. Jadi kalau broken home itu bukan cuman kita itu merasakan kayak apa sih kata orang perceraian dan segala macam ya kan, ini anak lo jadi korbannya gitu kan. Nggak gitu, karena sebagian bang dia tuh punya rumah yang isinya tuh lengkap, ayah, ibu, adik semuanya, tapi ketika dia pulang ke rumah dia nggak ngerasa pulang, ngerasa kayak aku di mana ya kayak gitu. Jadi kalau dia pergi keluar itu akhirnya dia melampiaskannya dengan dengan teman-temannya, dengan pulangnya nggak malam segala macam. Dia nggak punya yang aware lah dengan dia. Itu yang sekarang banyak beberapa teman yang cerita kayak orang tuaku tuh ya gini. Jadi kamu jangan langsung bilang kayak kamu kok jelek-jelekin orang tua kamu durhaka loh. Enggak gitu. Menurut dia itulah yang dia rasakan. Menurut dia orang tuaku tuh nggak paham aku loh. Gitu kan. Karena memang selain terpaut usia, orang tua itu kan nggak semuanya modern ya. Betul. Terlepas kita tinggal di perkotaan, coba melirik sejenak ke pedesaan. Gimana orang tua itu ya memang mengajarkan anaknya ya sesuai dengan dia dulu.
ya kan? Yang dia Misalnya kayak- terima gitu ya? Iya, yang dia istilahnya tuh kalau misalkan di keluarga itu ya ayah dengan anak itu ya jangan terlalu banyak berbicara karena itu mungkin nanti akan dianggap bagaimana gitu. Misalnya kayak kayak April nih bang. Mungkin nggak sopan gitu Iya ya. nggak sopan gitu. Misalnya kayak April kan sering misalnya pergi sama Ama nih. Misalnya kayak April kan nemenin Ama tuh kayak hal-hal yang kecil, misalnya kayak nemenin Ama pangkas. Nah itu yang April rasakan kasih sayang orang tua. Nah menurut orang lain, Iya, iya. kamu nggak boleh kayak gitu April dengan orang tuamu. Itu banyak lah kan yang kayak Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, tapi kan beda setiap keluarga itu kita mendapatkan kasih sayang kita itu dengan kita misalnya bercerita dengan nama kita, kayaknya Ama nih ngapa kok ngerokok, apa nih hal-hal yang kayak gitu yang kita bahas. Jadi kayak seru gitu dengan orang tua. Nah, orang lain nggak semuanya mendapatkan hal itu. Betul, betul. Orang lain betul. nggak mendapatkan hal itu. Jadi ketika orang lain bilang orang tuaku begini-begini, dia bukan sedang menjelekkan orang tuanya, tapi dia sedang menjelaskan bahwa di dirinya itu ada hal yang menyakiti dia dan sampai dia itu kayak misalnya nggak fokus, pengennya sedih berlarut-larut, nggak mau ketemu orang, bahkan ada yang trauma kayak gitu. belum selesai dengan masalahnya. Jadi kan bang, ini kan udah kayak mungkin random ya jadinya. Mental health ini kalau nggak segera disembuhkan itu akan berdampak sekali, terbawa misalnya ke pernikahannya, terbawa misalnya ke cara dia mendidik anaknya, karena dia sudah mendapatkan hal-hal yang trauma-trauma dari dia itu. Jadi dulu ada kasus nih bang, ada kasus ya ini. Oh ya, ini menarik nih. Menarik ya kasus. Jadi kan dulu ketika kuliah aku kan ikut seminar kayak gitu tentang memang isunya udah mental health dari dulu udah memang udah gencar-gencar sekali ya. Iya, iya. Jadi si ibu ini, taruhlah ibu ini kan kalau misalkan dia tuh nikah muda ya waktu itu, nikah muda. Jadi dia udah punya anak. Nah, dia nih apa sih kalau di Jakarta sana kayak konsultan baby gitu. Oh. Jadi kalau misalkan anak tantrum itu gimana ya caranya? Anak tantrum, anak itu misalnya kayak baby blues dan segala macam, gimana ya cara atasinya gitu kan? Nah, dia itu konsultannya. Yeah. Jadi orang-orang datang ke dia gitu kan. Kurang tahu juga siapa profesinya seperti apa karena ini sebuah kasus jadi nggak detail lah dijelaskan gitu kan. Terus tuh ketika dia orang lain datang ke dia membawa masalah, dia kan jadi kayak memberikan solusi segala macam, ada pelatihannya, ada terapinya, dia semua ini. Ketika dia balik ke rumah nih dengan keluarganya, dia nggak bisa dengar anaknya menangis. Coba, anaknya sendiri nangis, dia ambil bantal, dia sekap. Datang suaminya, kan kenapa nih, kan panik kayak gitu. Nah ternyata dia belum sembuh. Jadi artinya gini bang, nggak semua orang yang ahlinya kah, ketika dia berbicara itu memang ini kah, nggak semuanya itu dia seperti apa yang dia tampakkan, paham nggak? Ya. Dia masih punya, sampai dia tuh nangis kayak gitu. Jadi ketika dia sekap anaknya itu, dia ini bang, dia nggak sadar. Kayak terkena dampak baby blues kayak gitu. Padahal dia loh yang terapi orang-orang untuk sembuh. Dianya sendiri ternyata di rumah kebawa. Ternyata ketika setelah diteliti, dia kena trauma. Jadi kayak kalau trauma di masa lalu atau iya, trauma inner child kayak gitu di masa lalunya. Oh, Masa lalunya tuh bisa jadi di orang tuanya tadi. Nah, orang tuanya ketika dulu dia itu kalau misalkan kena masalah ya atau apa gitu, hukumannya adalah harus direndam di bak mandi. Mungkin zaman dulu gede mungkin ya, bak mandi direndam kayak itu. Jadi kan sampai nggak bisa nafas. Itu jadi inner child sendiri ke dianya kayak gitu. Mungkin ini udah lompat-lompat lah ya pembahasan kita udah jadi dari mental health ke inner child tadi. Itu trauma membekas. Dia nggak berani speak up, nggak berani bilang ke orang tuanya kayak, "Mak jangan kayak gitulah." Nanti kan dia nggak nggak berani bilang ke orang lain. Karena gini bang, kalau kita menceritakan masalah keluarga kita ke orang lain, kadang kita ngerasa itu aib. Betul. Kadang kita ngerasa ngapain sih aku jelek-jelekin orang tuaku, mereka ini orang tuaku loh. Kita nggak berani speak up karena memang sejak awal sudah ada norma bahwa anak itu ya memang apapun yang dilakukan orang tua ya dia wajib berbakti gitu, norma seperti itu. Jadi apa ngomong kayak gini memang bukan menyalahkan orang tua, enggak, tapi jangan takut untuk speak up. Nah, dia belum sembuh dari masa lalunya, akhirnya ya terjadi berulang. Jadi kalau dia belum disembuhkan akan berulang gitu. Hal Jadi seperti kayak broken home tadi. Itu kan udah lama sekali ya. Mungkin trauma-trauma itu, pengalaman pahit itu kan udah lama sekali itu. Iya. Bisa nggak disembuhkan lagi gitu? Bisa ya? disembuhkan lagi. Itu Jadi kan itu mental health juga kan? mental health juga bisa sembuhkan kayak gitu. Karena kan isunya memang
Jadi kan Bang, memang isunya tuh mental health itu penting sekali. Oke lah kalau dia nih masih ada trauma yang dia tahu gitu. Aku nih nggak baik-baik aja. Oke, dia pergi ke ahlinya tadi. Di ahlinya tadi kan memang udah dilakukan terapi, pengobatan kah, minum pil kah, itu kan udah banyak ya. Kita tidak punya kapasitas untuk berbicara itu. Tapi kalau pertanyaannya bisakah disembuhkan? Bisa. Yang penting kamu percaya sama yang akan mengobati kamu, entah ahlinya. Rasa percaya itu penting sekali untuk sembuh tadi. Ya udah kamu akan sembuh. Tapi ada orang-orang yang memang tidak sanggup menerima kayak mental health tadi, depresi segala macam, bunuh diri. Wow. Iya kan, bunuh diri. Ada kan sekarang kayak kasus bahwa dia itu bunuh diri kayak gitu, terlepas dari kasus dia itu mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain, dari entah mungkin pacarnya atau segala macam. Terlepas dari itu, kita nggak mau bahas itu. Karena dia nggak sanggup lagi Bang mentalnya. Ketika dia ngadu sama keluarganya akan bilang kayak kamu emang buat malu dan segala macam. Jadi ditekan lagi dan ngerasa kayak ya udah nggak ada yang aware sama aku, ngapain aku hidup? Nggak ada gunanya aja aku hidup. Ya Allah, ya udah. Misalkan ayahnya udah meninggal juga kan, ayah aku ikut ayah aja. Sependek itu pikiran orang untuk ini. Jadi kita jangan ngerasa kayak alay kali itu aja nangis, alay kali itu aja ini, enggak. Mental orang beda. Intinya peduli tadi ya, aware tadi ya. Peduli. Bahkan kayak April nih kan, misalnya ketemu sama anak SMP, anak SMA, ketika mereka cerita, jadi beda ya. Kalau kita misalkan cerita misalnya kita suka sama orang, itu ke orang tua rasanya aneh, betul sekali. Tapi kalau misalkan kayak nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan anak SMP sekarang, dia udah mulai cerita. Nah orang tua di rumah itu jangan langsung bilang mental kali kok, enggak gitu. Coba cerita dulu, karena gini. Ketika kita sudah mendengar cerita, bukan berarti kita setuju. Justru setelah kita mendengarkan, kita bisa mengarahkan anak kita atau adik kita sekaligus gitu. Misal kayak adik April, dia cerita, Kak aku tadi di sekolah kayak gini, nggak seru. Kenapa? Itulah. Terus dia kan misalnya kayak dia sering kena marah di rumah, misalnya nggak cuci piring. Nah itu menurut dia kan udah masalah besar sekali. Dan menurut kita itu masalah biasa aja. Cuman kena marah gara-gara nggak cuci piring aja kamu nangis. Itu kan sepele sekali. Tapi kita harus dengar dulu. Beri dia kesempatan untuk cerita. Udah ada cerita dia, Kak aku tadi di sekolah nggak seru karena aku tuh suka sama orangnya tuh nggak datang. Kan menurut kita, kalau dalam hati kan apaan sih gitu kan kita masih SMP gitu kan. Tapi jangan ditunjukkan itunya. Bilang sama adiknya. Nah kita harus jelasin, memang benar dalam belajar kah, di lingkungan kah, kita kadang-kadang memang punya semangat. Entah itu orang, entah itu guru, entah itu pelajaran. Namanya sekolah, kita juga pernah sekolah dulunya ya kan. Nah setelah itu kita arahkan. Kita bantu dia untuk kelola perasaannya dari kecil. Nah, menurut kamu baik nggak kalau kayak gini? Itulah kan. Nah, dia sadar sendiri. Jadi kan kita memberikan hal-hal dorongan yang membuat dia sadar sendiri. Jangan dipaksa untuk dia sadar. Dia sadar. Dipaksa tuh kayak kamu tahu nggak sih perasaan kamu tuh masih salah, kamu masih kecil. Bahasa kita aja udah susah dimengerti anak-anak. Berarti kan kita memaksa dia. Kasih dia kesempatan untuk mengelola perasaannya. Nah, ketika kita sudah memberikan telinga kita untuk berbicara, kita sudah artinya anak kita, adik kita sudah memberikan dunianya ke kita. Jadi kita tinggal kontrol aja. Ini kenapa orang tua kadang nggak dekat sama anaknya? Karena ketika anaknya cerita, apa sih kamu gitu kan, akhirnya dia cari teman bicara yang di luar itu. Nggak semua orang memang memberikan efek yang baik untuk kesehatan dia, untuk kesehatan mental dia atau apa dia kayak gitu. Artinya peran orang tua di sini untuk anak, untuk kesehatan mental anak pun, atau kita lah, kalau orang tua mungkin terlalu jauh ya. Karena aku belum jadi orang tua, jadi mungkin kayak bukan kapasitasnya membicarakan peran orang tua karena belum berpengalaman untuk jadi orang tua. Jadi ketika April sudah berpengalaman jadi orang-orang yang ada adik, ada teman, ada ini, yang kamu harus aware memang, gitu. Harus peduli dan harus berikan mereka itu kepercayaan, bukan kepercayaan atau apa sih, kesempatan untuk bercerita ke kita. Mungkin kita tidak memberikan solusi, tapi kita sudah memberikan telinga kita, sudah memberikan waktu kita untuk dia. Jadi dia ngerasa kadang-kadang tuh kita cuma melakukan hal kecil bang, hal kecil, dan itu sangat berefek ke orangnya. Kayak gitu, baik itu bahasa, baik itu ini, berefek. Ada orang yang kayak gini, kita lagi depresi kali nih bang, misalnya kayak, aku
malas lagi ketemu orang-orang. Tiba-tiba teman kita datang nih, terus dia bilang, Pril, kok nggak enak kali ya sekarang jadi teman cerita? Kayak gitu. Kita kan pengen marah nih bang, pengen marah ya kan? Aku lagi ada masalah banyak. Memang kita nggak cerita kan ke dia. Aku lagi ada masalah banyak, kawanku ngomong kayak gini gitu. Akhirnya bro, take a breath, diam dulu bentar kayak gitu. Dengerin dulu dia ngomel ya kan. Aku lagi ada masalah, kok nggak peduli sama macam. Diamin aja dulu, jangan marah-marah langsung kayak gitu. Kita harus sadar, ternyata sebelum-sebelumnya kita memang memberikan dunia kita ke teman kita. Ketika kita lagi ada masalah, kita memang butuh waktu sendiri. Nah teman kita tiba-tiba ngomel, kamu tuh nggak peduli sama aku. Kita harus sadar, cuman kita yang bisa mendekap dia, berarti senyaman itu loh dia sama kita. Jadi kok dia mau marah-marah sama kita, jadi berikan dia kesempatan untuk marah. Dan setelah kita memberi kesempatan dia untuk marah, kita jelasin. Nggak perlu jelasin, aku mau lagi ada masalah, nggak perlu. Oke, ya maafin aku ya. Atau berusaha untuk orang, mungkin kan bang, menurut kita biasa aja, tapi menurut orang kita dunianya kayak gitu. Jadi kan ya jangan hilangkan dunia orang itu. Memang kadang kita seringkali memang merepotkan diri untuk orang lain. Tapi bukankah tujuan kita hidup bermanfaat untuk orang lain? Ketika kamu memang direpotkan, berarti kamu bermanfaat untuk orang. Udah itu aja. Itu kan itu ya prinsipnya gitu ya. Iya, ya kan itu satu hal yang buat kita akhirnya bahagia. Oh ternyata kita percaya diri boleh, GR yang jangan ya kan. Tapi kan percaya diri memang. Ya, ternyata temanku nih memang aku dunianya. Jadi ya udah kayak gitu. Dengarkan dia ngomel, abis itu kita bilang sama dia, maaf ya, selama ini mungkin aku sibuk. Ya udah, apa yang kamu cerita? Walaupun ada yang itu kan cuma dengarkan aja gitu. Jadi kalau memang itulah bang, kalau memang konsekuensi dari peduli itu adalah direpotkan, tapi konsekuensi dari direpotkan itu adalah bermanfaat. Iya Gitu. Pril, itu kan ada beberapa problem tuh yang sering dihadapi oleh remaja atau anak muda kan. Anak-anak sekolah nih bully itu masalah nggak sih? Masalah sih. Itu penderita itu, orang yang dibully itu kan dia nggak bisa hanya sekedar aku nih dibully nih, kan nggak hanya sekedar didengerin aja dia selesai masalahnya. Itu kira-kira gimana sih solusinya itu? Solusinya, nah kalau di sekolah itu memang kan kalau kita berbicara dunia pendidikan ya bang, selain kita juga dulu anak sekolah ya kan, kita kan juga kadang berprofesi sebagai guru. Nah itu kan memang bidangnya sebenarnya kan di guru kayak gitu. Nah kalau ada masalah tentang bully dan segala macam, itu nggak bisa memang cuma didengarkan aja, tapi harus ada tindakan, konsekuensi. Konsekuensi di sini kita seringkali gini, anak di bawah umur loh, cuman anak-anak nggak bisa. Iya. Cuman anak-anak loh, jadi kan biasa anak-anak berantem gitu ya. Biasa anak-anak berantem biar dia tuh ini sekarang itu nggak segampang itu. Anak kita berantem hari ini, efeknya itu 10 tahun ke depan. Gitu, mentalnya yang terganggu. Pada akhirnya dia tidak minderan, tidak percaya diri, merasa diri lemah. Itu kan terganggu juga, jatuhnya kayak gitu kan. Banyak orang yang dia tuh berprestasi sebenarnya, cuman karena tidak diakui, dibully dan segala macam, kena masalahnya. Nah, tindakan kita sebagai orang dewasa adalah melihat itu sampai di mana masalahnya. Jangan cuman kayak udahlah, nanti juga udah berkawan lagi gitu kan. Iya. Kita harus lihat di mana. Kalau kita di lingkungan pendidikan, kamu juga harus mulai dekat sama yang namanya anak-anak gitu. Jadi kan memang tugas guru itu sangat berat ya. Guru itu berat sebenarnya. Selain dia itu kayak ngajarin mata pelajaran dia juga harus bisa menggenggam anak ini. Kalau kamu di lingkungan sekolah, belajar itu tadi, melihat bagaimana ekspresi murid kamu. Jadi bahkan ketika kita masuk kelas nih, ada 7 menit pertama yang harusnya menjadi yang 7 menit pertama yang menarik perhatian anak-anak. Ketika 7 menit pertama, perhatikan, apakah mereka semua senang dengan kehadiran kamu? Apakah mungkin waktu kita hadir kayak mereka atau apa gitu, kayak ada yang sembunyikan segala macam kayak gitu kan. Memang kita semua itu bukan psikolog, tapi kita semua itu harus belajar bagaimana mendekati orang lain, ya kan? Mendekati cara pendekatan ke anak-anaknya. Iya. Jadi pernah Bang April tuh punya siswa yang dia itu memang dibully karena, bayangin ya, itu SMA ya? SMP. April punya siswa SMP. Dia tuh dibully karena belum pandai membaca. Jadi menurut temannya tuh gini, masa Bu, gitu kan, udah kelas 1 SMP belum pandai baca, adikku aja kelas 2 udah bisa. Nah gitu kan,
Nah, kita sebagai guru itu jangan langsung bilang, boleh kayak gitu sama kawanmu. Nggak bisa juga. Makanya, nah, setiap orang tuh dia punya bidang sendiri. Nah, kawan kamu yang ini bidang di sininya mungkin agak sedikit butuh waktu, tapi dia bisa di sini. Kita tunjukkan kelebihan dia. Jadi kayak ada gini bang, sistem apa ya? Aku lupa namanya. Kayak burger gitu, kan roti, daging, roti. Nah, kita baluti dulu dia ke positif. Nah, kita dekati kan yang kena bully tadi, kita dekatin. April tanya gini, abang sebenarnya kan di mananya bang yang belum bisa? Gitu kan, abang kalau misalkan ibu ngajar yang ini, abang di mananya mbak? Ternyata ketika mungkin kan dia 1 kali 2 kali kan nggak langsung deket ya sama kita, betul. Nggak langsung deket. Biasanya sapa lagi kayak tuh, bang udah jajan, bang udah ini, pendekatan ke orang gimana gitu. Terus kan lama-lama kita deketin duduk, kita bawa buku, bang kayaknya yang ini bang kan apa sih ini bang bacaannya yang ini tuh huruf apa ya gitu kan. Dia kan bilang, lama-lama dia bilang, Bu aku pengennya tuh kan ngegambar. Nah ternyata dia punya kayak mana ya, bisa belajar itu kalau kita ada gambarnya, ada bacaannya, baru dia bisa baca bang. Kalau misalkan langsung tulisan, nah baca nggak bisa dia. Itu harus pendekatan itu juga. Akhirnya kita bantu dia tuh, oh ya udah. Nah yang kayak yang burger tadi positif. Kita bilang kayak gini, abang ternyata bang kan bidangnya bisa di sini ya, bisa di mekanik ini. Dia tuh suka kali pretelin bang. Nah kita buatnya itu positif sekali. Kamu nanti udah besar bisa jadi ini loh, positif. Nah yang daging itu baru ungkapan yang sedikit negatif, misalnya, tapi kan bang kalau abang mau jadi mekanik, kayak mana mau abang jadi mekanik kalau yang ini abang nggak tahu apa bacaannya. Jadi ibu ajarin ya, boleh ya dari kata-kata ini dulu. Bayangin udah SMP kan, akhirnya dia bilang, oh ya boleh bu. Dia tertarik dengan itu, baru yang ke positif. Nah kalau abang mau jadi mekanik ini tadi, abang harus belajar membaca. Habis ini ibu yakin abang nggak lagi diajain sama kawan-kawan abang. Oke. Gitu. Kayak menurut April pendekatan tadi sih, karena kan kalau anak-anak itu tuh kan, sama aja pendekatannya terhadap orang yang ngebully itu kan? Karena beda. Soalnya aku pikir orang yang ngebully itu juga mentalnya nggak sehat juga gitu kan. Jadi sebenarnya iya bang. Jadi kalau pendekatannya untuk yang orang ngebully itu mungkin berbeda ya. Berbeda itu dengan cara kita tuh harus tahu dia tuh kenapa. Sebagian orang kenapa dia ngebully orang? Karena dia memang tidak diperhatikan, ingin perhatian. Orang yang kalau anak-anak ya, menurut, karena April mungkin pengalaman April tuh sedikit dibandingkan orang lain di luar sana. Tapi dari pengalaman itu kita belajar ya kan. Yang ngebully ini April dekatin itu dengan cara kayak kasih dia perhatian. Orang yang ngebully itu ketika dia dikasih perhatian, dikasih tanggung jawab, dia senang bang. Ternyata dia cuman kok dikasih tanggung jawab, dia ngerasa kayak keren gitu ya, ada keren. Aku nih kasih terus, kamu jadi ketua kelas, kamu cocok kali, teman-teman kamu itu semua nurut sama kamu ya kan, kamu jadi ketua kelas kayak cocok nih, kasih tanggung jawab. Nah, itu salah satunya. Jadi dia punya kesibukan ya kan, misalnya karir di usia muda nih Bu kasih ke kamu, gitu. Dia punya kesibukan, jadi mungkin yang tadinya dia ngebully anak ini 10 menit, terkuras yang ini jadi 5 menit. Lama-lama kan dia bosan sendiri gitu. Karena sebenarnya orang yang ngebully ini juga kurang perhatian misalnya, atau dia nggak punya kegiatan lain selain ngebully temennya. Menurut dia senang aja gitu kalau lihat orang nangis, senang aja kalau mungkin itu bang. Mungkin itu sedikit dari hal yang sudah terjadi. Karena kan kalau berbicara tentang pendekatan kesehatan mental itu sangat sulit, dan bukan sulit ya, butuh waktu yang panjang. Nggak semudah yang kita bicarakan hari ini. Kita butuhnya itu aplikasi gitu. Iya. Praktek dan praktek. Insya Allah kamu selesai. Siap. Mungkin terakhir Pril. Terakhir ya. Nggak kerasa ya. Kira-kira nih, ini kan hal-hal yang April bilang tadi kan itu mungkin dialami oleh sebagian besar nih para remaja atau anak-anak muda gitu. Hal paling penting yang pertama mereka lakukan apa? Hal penting yang udah kena, yang maksudnya yang mentalnya terganggu kah? Hal yang paling penting, kamu butuh waktu. Untuk tahu. Sebenarnya hal yang paling penting itu bang kan, kita harus tahu kita tuh sedih kenapa. Alasannya harus tahu. Tapi sebagian orang nggak tahu memang dia kenapa. Nah
Itu gimana tuh? Ya kan? Itu yang sebenarnya tuh kayak jadi Ya, masalah tiba-tiba lagi. sedih aja, tiba-tiba nggak mood aja gitu kan. Kan aneh nih. Iya, jadi kan bisa nangis dan ketawa di waktu yang bersamaan. Udah kayak psikopat aja ya kan. Nah, ketika memang kamu nggak tahu kamu kenapa, tapi tiba-tiba kamu sedih, ya coba speak up tadi. Itu yang pertama harus kamu lakukan. Oke, speak up aja ya. Speak up dengan orang yang memang kamu percaya. Kira-kira kayaknya dia paham lah. Tapi jangan menaruh ekspektasi tinggi ya. Tadi kayak aku paham. Lama-lama juga nanti kita kan mengkotakkan. Kalau selain ke ahlinya ya Bang ya, memang kan kalau misalkan kalau kita kan memang menyarankan ke ahlinya langsung, Iya, Tapi kan nggak semua orang yang bisa ke ahlinya langsung. Terkait misalnya kayak kita kan belum punya penghasilan tetap atau Iya, apa. Ke ahlinya itu kan betul. butuh dana dan segala macam. Jadi jangan kamu cuman bilang kayak udah pergi aja ke psikolog dan segala macam. Segampang itu, ya kan? Nah, pertama yang harus dilakukan orang yang misalnya kayak depresi dan segala macam itu, kalau kamu nggak berani speak up dulu, ya udah ambil waktu. Kalau kamu belum tahu alasan kamu, sebagian orang kan udah tahu alasan dia sedih, alasan dia kenapa harus menangis, nangis aja. Aku mau setel musik gede-gede di kamarku, aku mau setel lagu galau, lagu metal, ya udah setel aja, nggak apa-apa kok, setel aja. Oke. Jangan merasa bersalah karena itu. Siap. Itu aja sih pertama yang harus dilakukan adalah memang ya lampiaskan. Lampiaskan ya. Nah, itu dia, lampiaskan. Emosi itu harus dilampiaskan, nggak boleh ditahan-tahan. Nggak boleh, kalau mau nangis aja, malu kali aku lihat orang nangis terus. Kan orang peduli, ya kan? Nangis saja, speak up. Kamu nggak sendiri. Kita harus percaya, kita tidak sendiri. Dan jangan terlalu terlena lah sama media sosial. Yang balik lagi ya ke media sosial. Karena platform sekarang ini kayak, Instagram, Facebook, segala macamnya, itu udah ada yang namanya filter. Kita nih Bang, foto 5 kali sehari, 7 kali sehari, nggak semuanya kita post. Yang paling bagus senyumnya, yang paling bagus bajunya, yang paling bagus makanan di depan kita post. Kita bahagia. Padahal kan orang nggak tahu, setelah mungkin kita mau kesini tadi orang nggak tahu, misalnya kita ngutang di rumah, kita ninggalin cucian, ninggalin jemuran, ninggalin hal-hal yang rusuh sekali, kita tidak menunjukkan itu. Iya, betul. Jadi Oke. jangan terlena. Yang penting kamu nggak sendirian. Jangan terlalu dikejar dunia ini. Ngeri. Soalnya yang ngomong nih yang Dunia kan, semua ini. dunia aja. Oh, Kalau oke, bahasanya oke. kan dunia mandum ya. Siap. Kayak gitu Bang. Oke. Ada statement Kak terakhir untuk anak-anak muda yang mungkin lagi galau di rumah sana? Untuk bicara, alhamdulillah ya dikasih kesempatan untuk ngomong ya. Terima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk berbicara. Mungkin kan ini adalah pesan untuk aku nantinya, karena kan beda ya Bang, nggak selalu mental kita baik-baik aja. Iya. Ini mungkin pesannya untuk aku, untuk kamu di luar sana. Ingat, permasalahan itu akan berlalu pada waktunya. Hari ini juga kita bangun jam 5 subuh, tidur lagi jam 10 malam, besok juga gitu. Berarti artinya masalah itu nggak selalu ada gitu. Ketika kamu menonton sebuah lelucon, kamu hanya akan ketawa sekali 2 kali aja. Kemudian ya udah biasa aja dengarnya, ya kan? Gitu juga masalah. Kamu cuman perlu sedikit bertahan. Tapi bertahanlah untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu memaksa bertahan untuk bisa ke semua orang. Selamatin dulu dirimu, nanti akan selamat yang lain-lainnya. Itu aja sih untuk aku, kamu, dan orang-orang di luar sana. Kita pasti bisa lewatin ini semua. Kita pasti bisa sembuh, dan jadilah dirimu sendiri yang memang positif, yang berbeda dan bermanfaat. Gitu. Oke, thank you April atas waktunya hari ini Ya, terima bincang-bincang kasih juga. dengan saya yang sebenarnya saya nggak begitu paham nih soal mental health. Jadi Iya. teman-teman juga yang di rumah jadi banyak referensi ya mungkin ya dari April, kita sharing aja gitu ya. Sharing-sharing umum aja sih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan tayangan ini atau video ini, silahkan di like dan jangan lupa di share apabila ini berguna untuk teman-teman yang lain, untuk tetangga atau untuk pacar barangkali, untuk teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih Bang,
Oh ya, masih ada? Kita boleh nih sapa-sapa. Nanti Bang, sapa-sapa di IG April boleh. April Edensor, Facebook April Edensor, boleh ya sapa-sapa di sana. Gitu. Itu aja sih promo Oh, media gitu. sosial. Siap-siap nanti ada di sini nih. Oke. Bye bye. Dadah.